Beuh, nikmat bro, kopi malam-malam ya kan. Gua nggak tahu mau ngapain ini asli, gue bingung. Sejak hari Kamis gue di rumah aja ini karena semua project gue ada yang cancel total dan juga ada yang ditunda, nggak tahu sampai kapan ditundanya karena kasus corona. Akhirnya kita lockdown semua ya kan, demi menghindari virus mematikan ini. Dan gue juga nggak bisa buat tutorial, yang akhirnya gue nonton YouTube gue baca-baca komen-komen kalian, dan gue menemukan hal menarik yang mungkin bisa gue share kepada kalian. Dimana pertanyaan ini adalah, berapa sih sebenarnya standar harga videografi dan juga jasa editing? Oke? So, nggak usah lama-lama lagi, kita akan ngobrolin hal ini aja sesuai pengalaman gue. Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Harusnya sih di awal tadi mau dibuka bahasa Putra Usanya nih. Berhubung ini udah gue buka tadinya ya, gue hilangin juga, saya udah jadi icon gue, ya udah akhirnya gue buka lagi. Yaudah deh, tuh batuk kan gue. Oke, kembali lagi kepada inti tema vlog ini, dimana kita akan bahas berapa sih jasa videografi dan jasa editing yang sebenarnya. Untuk ngebahas ini, kita ngerujuk dulu tentang bahasa istilah standarnya. Itu kayak misalnya gini, orang ngomong, misalnya gue lihat nih ya, ini polemik ini biasanya memang sudah ada di grup-grup juga videografi di Indonesia yang bahas, misalnya kalau ada yang share jasa prewedding, jasa buat iklan hanya 2,5 juta gitu ya kan. Udah paket itu, udah editingnya gitu kan, jasa videografinya gitu. Nah, itu biasanya nanti muncul tim bully gitu, ini ngomong-ngomong bahwa, oh gila lu bro, hancurin pasaran harga, standar harga. Istilah standar harganya ini yang agak sebenarnya gue pribadi aja bingung juga. Dari dulu gue juga bingung jawab ini. Kenapa? Nggak ada yang namanya standar harga itu seberapa, harus seberapa tuh nggak ada. Coba sebutkan sama gue standar yang dibuat oleh pemerintah, misalnya kayak UMR gitu, harus videografi harus segini. Ada nggak? Nggak ada kan? Iya, karena ini sifatnya kayak jasa yang art ya, lebih ya udah, orang akan bisa dibayar sangat mahal banget, bisa juga dibayar dengan sangat murah banget, tergantung orangnya. Jadi orang akan menilai lu mahal apa murah tergantung kemampuan yang lu miliki, hasil karya yang lu buat. Itu aja, jadi nggak usah takut. Oke? Jadi kalau ditanya sama gue apakah ada standar harganya, kata gue hantu. Dimana ini tidak ada standar pastinya, biasanya diambil dari rata-rata. Misalnya kalau teman-teman kalau syuting misalnya sehari itu 2 juta, itu rata-rata. Tapi ada yang berani 100 ribu, lo mau kata apa? Terus lo harus marah-marah dengan bayar 100 ribu? Kata gue nggak bisa. Karena pengalaman gue pribadi nih ya, waktu gue masih pemula banget, yang pada saat itu nyari job susah banget, orang nggak percaya sama gue gitu. Itu gue ngasih 500 ribu aja jasa editing, itu nggak ada lo yang mau. Terus gue ngasih jasa misalnya syuting gitu, 500 ribu sehari, gak ada juga yang mau. Kenapa? Orang nggak tahu kerjaan gua, orang nggak tahu karya gua gitu kan. Ya akhirnya teman-teman pemula ini mau nggak mau ngasih harga murah untuk buat portofolio. Itu dia, dalam dunia kita ini memang lu butuh portofolio sebagai bukti hasil kerjaan lo, biar klien percaya bahwa lu bagus gitu, bahwa mereka percaya untuk pakai jasa lu setelah melihat portofolio lu ini. Nah, perkembangan di zaman sekarang nih, yang dimana kalau dulu mungkin orang untuk jadi seorang videografi buat iklan gitu ya, butuh alat yang mahal, terus tim yang besar gitu kan. Nah, zaman sekarang ibaratnya lu sendiri aja lu bisa buat iklan profesional, bisa buat jasa misalnya catering gitu kan, video-video dokumentasi sinematik
itu bisa lo buat semua di zaman sekarang hanya sendiri bahkan gitu. Dan ini membuat kamera-kamera sekarang yang dulu mungkin harus mahal, bahkan sekarang ibaratnya kayak 6.300 aja udah cukup baik untuk dibuat video untuk di sosial media gitu ya kan. Itu hanya dengan modal 5 juta, 7 juta, lo udah bisa jadi pelaku videografi profesional gitu. Nah, hal ini membuat perkembangan dunia videografi berkembang sangat pesat, sehingga semua orang bisa melempar harga. Nah, persaingan harga tadi membuat harga akhirnya ada yang sampai 100.000 gitu ya kan, ngedit 100.000, 200.000 gitu kan. Ada yang tetap harganya bahkan mahal gitu, puluhan juta, pakai ratusan juta jasanya. Nah, ini bisa terjadi, nggak usah takut. Teman-teman nggak usah takut lah, kata gue. Biarkan, kalau gue pribadi gitu ya, karena gue juga merasakan gimana dulu 500.000 gue tawarin nggak ada yang mau. Ya akhirnya gue memaksa, oke, udah deh. Kadang gue bilangin, lu punya teman gitu ya, mau prewedding nggak? Atau mau wedding nggak sih? Atau lu kantor ada apa? Gue kasih gratis deh. Tujuan mereka yang pemula ini memang butuh portofolio. Tapi begitu nanti lu sudah punya nama, sudah punya karya yang bagus sebagai portofolio, gue yakin mereka semua nggak akan mau ngasih harga murah. Karena otak mereka juga berpikir, lo kapan hidup enak kalau lo ngasih murah mulu, ya kan? Lo kapan sukses dan majunya? Sedangkan dunia videografi juga butuh alat-alat yang canggih, yang harganya nggak ada yang murah. Ya maksud gue di sini dimana semakin lo semakin profesional, lo pasti butuh koleksi alat-alat yang semakin lengkap, yang akhirnya misalnya 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, kalau di book ya jadinya mahal juga gitu ya kan? Yang dulu misalnya nggak butuh wireless gitu kan, nggak butuh monitor, misalnya modal kamera doang, akhirnya lo harus beli semua itu tadi, wireless, monitor gitu, terus buat soundnya, terus lighting dan semuanya. Akhirnya kalau itu tumpuk-tumpuk akhirnya lo semakin mengeluarkan duit yang jumlah yang makin besar, yang mana target kerjaan lo juga pasti udah nggak lagi ngejar 200.000, 300.000, sejuta gitu misalnya, ya nggak? Jadi, buat teman-teman nggak usah bingung. Kalau kita bahas berapa nih rata-ratanya Om Putra? Nah, gue bilang rata-rata aja. Biasanya pemula ngasih biasanya ya sejuta lah. Soalnya jasa per hari syutingnya itu, kamera daratnya sudah dia dengan alat kameranya, dengan tripodnya, dengan gimbalnya itu biasanya pemula ngasih 1 jutaan sehari. Dengan biaya kerja misalnya 12 jam sampai 8 jam. Lalu editingnya biasa juga di antara 500.000 sampai 1 juta di video durasi 3 sampai 5 menit maksimal biasanya. Itu yang gue alamin dulu, gue ngasih harga segitu dulunya. Berkembangnya waktu, gue sudah punya cukup portofolio, sudah mulai mengurus klien-klien yang cukup besar, gue udah nggak mau lagi di harga segitu. Gue akan berpikir kamera yang gue pakai, lensa yang gue pakai, monitor yang gue pakai, tripod yang gue pakai, gimbal yang gue pakai, kalau di total harganya nggak murah, nggak logik kalau lo ngasih bahasa cuma 1 juta gitu per hari. Bagi gue nggak masuk di akal. Nah, bagi gue pada saat ini gue sudah meletakin harga 8-10 jam gue maksimal kerja, gue ngasih per hari itu 2,5 juta. Itu nyewa gue dan alat gue, kamera, gimbal, dan monitor yang biasa gue pakai. Itu aja, tanpa lighting. Dan kalau dia misalnya sampai malam, gue caskan lagi misalnya 500.000. Jadi per hari, per harinya 3 juta. Kalau misalnya sampai malam, sampai jam 10 malam gitu ya, masih syuting juga, mereka kena cas 500.000 lagi. Dan untuk jasa editingnya, itu tergantung kalau gue. Kalau projectnya project besar, lu nggak usah ragu nembak, plak 10 juta gitu. Editingnya aja. Terus misalnya kalau cuman pre-weddingan gitu ya kan, yang editingnya nggak butuh efek-efek yang rumit, yang aneh-aneh, cuma main cut by cut gitu ya. Itu gue biasanya ngasih 3 menit itu, di bawah 5 menit sih intinya. Itu sekitar 3 juta sampai 4 juta editingnya. Ya tergantung buruan klien kita seperti apa nih duitnya ya kan. Dan kalau misalnya project besar, nggak usah ragu-ragu, tulis aja di situ misalnya kayak kemarin. Ya misalnya gitu ya, kayak ya misalnya apa ya, gue ya pokoknya yang ada lah gitu iklannya bahwa gue tulis 6 juta atau 10 juta, itu 6 juta ada paling terendah. Misalnya ada revisi, karena apa? Hati-hati loh, kayak kemarin gue buat Neoremasil gitu kan, atau yang Pertamina, itu editingnya bisa sampai 1 bulan.
Revisinya capek lo bolak-balik. Kalau lo ngasih harga cuma 3 juta, masuk di akal nggak? Ya nggak? Itu harus lo pikirkan, perhitungkan. Karena klien kita ini besar. Mereka ngeluarin uang ratusan juta, puluhan juta. Mereka nggak akan mau terima begitu aja misalnya. Walaupun revisinya kadang bukan karena kesalahan lo atau apa. Nggak penting. Misalnya, di situ ada bocor nih gitu. Waktu mobil Porsche itu, ternyata ada mobil BMW masuk sedikit, nggak boleh. Itu loh, kalau perusahaan besar begitu. Sedikit aja, nggak boleh. Take out. Ganti yang lain. Hanya gitu-gitu aja, hal-hal sepele yang nggak penting sebenarnya. Misalnya kayak Nero Masil pas di shoot itu ada bagian tangannya doang agak salah deh, kayaknya nggak enak gitu minumnya. Take out, ganti, cari lagi yang lain. Akhirnya nanti udah balikin lagi ke klien, ganti lagi. Nah itu kalian harus perhitungkan. Kalau biasanya klien yang besar itu memang harus kalian tak harga. Misalnya jasa kameramen per hari 3 juta gitu kan per hari, terus editingnya 10 juta gitu. Karena apa? Kerja kalian beresin editingnya nggak akan seminggu, 2 minggu, nggak. Mereka akan rewel, karena mereka merasa udah ngeluarin uang puluhan sampai ratusan juta. Nah, kalau misalnya cuman kayak gathering, gue nggak pernah ngasih mahal. Biasanya kalau gathering, gue letak di 3 juta aja saya editing gue, karena mereka cuma dapat 3 kali revisi tanpa merubah total. Jadi cuma misalnya harus ada yang di take out, atau ganti transisi atau apa, tapi susunannya udah nggak boleh dirubah. Dari awal berani pakai jasa gue, berarti sudah paham karakter editing gue gitu kan. Nah paling yang boleh mereka adalah cuman misalnya, ini take out dong, ganti yang poin yang ini jadi seperti ini aja, itu nggak apa-apa. Mereka cuma 3 kali revisi, itu gue kasih cuma 3 juta biasanya. Nah kalau yang lain, teman-teman gue ada sih ngasih editingnya itu 3 menit itu 1,5 juta. Itu nggak pemula, udah jago. Tapi mereka ngasih harga di 1,5 juta. Ada yang ngasih 2 juta. Range harganya sih di segituan aja biasanya. Kalau pre-wedding tuh biasanya 3 juta ke bawah lah kata gue. Antara 2 juta dan 3 juta gue liatin harga-harganya. Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman editor lainnya gitu ya, kalau ngasih berapa gitu, misalnya 2 juta per 3 menit atau 3 juta per, karena memang video sinematik kan rata cuman gimana lagu kan cuman maksimal di 4 menit, itu udah kelamaan, biasanya cuma 3 menit setengah. Itu harganya range-nya ada di situ bro, 2 juta sampai 3 juta. Kalau kameranya, jasa kameranya biasanya per hari itu 2 juta standar mereka. Kalau gue udah nggak mau, gue bisa letak di 2,5 juta sampai 3 juta seperti kata gue tadi. Terus Om Putra nggak takut apa dengan orang-orang yang hancurin harga? Nggak usah takut bro. Justru klien akan melihat lo dari portofolio dan nama besar lo. Mereka akan lihat karya-karya lo sebelum-sebelumnya. Itu aja patokan mereka. Dan mereka tahu, oh ya ini kualitas bagus begini, nggak mungkin gue bayar dia murah gitu ya kan. Seperti kayak Mars Kabupaten Bogor, gue buka aja nih supaya kalian jadi pemahaman gitu ya kan. I.O yang manggil gue itu karena melihat hasil kerjaan gue yang Gunadarma sama yang Pertamina. Dari sekian banyak yang ngajuin harga, dia bandingin sudah, pasti bandingin kan, tim ini gitu misalnya gitu kan. Terus gue ngasih harga gitu, totalnya aja 8 hari kerja itu kameramen kedua gue dapat jasa videonya per hari 2 juta, 8 kali 8 udah berapa gitu kan. Terus drone-nya juga sama. Nah khusus yang gue minta 2,5 juta, dikalikan aja 8, karena itu harus gue direct, gue minta lagi jasa directnya dan plus editingnya gue minta 6 juta, direct gue minta 5 juta. Lo harus hitung jasa direct lo apa tidak. Kalau misalnya kayak cuman buat cinematic wedding kan nggak butuh director ya, udah nggak usah lo hitung. Tapi di saat lo butuh mereka jasa lo yang ada directornya, memang lo harus mikir gitu loh, berapa hari seminggu sebelumnya lo harus mikirin konsep semua di otak lo. Ini harus lo hitung lo, capek lo. Jadi director tuh capek. Kata gue paling capek malah director. Walaupun nggak megang kamera, tapi dari pagi sampai malam dia terus berpikir, bahkan tidur aja mikir loh, beneran. Nah itu. Dan dia udah keliling kok nemuin yang harganya lebih murah daripada gua, tapi dia nggak mau. Dia bilang, saya tertarik dengan kerjaannya Om Putra. Saya lihat ini bagus nih, gitu. Kita butuh hasilnya maksimal. Itu dia. Lo kasih murah, orang malah mikir loh nantinya. Hasilnya kayak apa nih? Jangan-jangan caur hasilnya. Nggak mau ah. Kenapa? Dunia videografi ini, iklan terutama, mereka tuh iklan itu akan menentukan penjualan produknya.
bakalan untung miliaran rupiah, apakah rugi, itu menentukan iklan. Iklan yang jelek aslinya nggak akan menentukan penjualan mereka, hancur mereka nantinya. Ibaratnya cuma menghemat 2 juta, 5 juta, terus target mereka yang miliaran bisa hancur cuma gara-gara ngejar produk pembuatan iklan yang murahan. Mereka nggak akan mikir panjang. Percayalah buat kalian, gue bilang gitu sama kalian. Kalau kalian berurusan nih dengan perusahaan besar, company profile yang besar, pemerintahan, itu mereka sudah anggarkan ratusan juta. Paling kecil anggaran mereka itu 80 juta. Itu paling kecil anggaran mereka biasanya. Jadi kalau kalian dapat job join gue sebutin yang tadi, gak usah ragu-ragu tembak harga yang besar. Karena mereka sudah anggarkan itu, gitu. Jadi gak usah takut dengan yang ngasih harga murah-murah yang tadi. Dan justru gue bilang sama kalian yang ngasih harga yang murah, setelah kalian sudah punya portofolio sesuai target kalian tadi, mulailah naikin harga kalian. Nah, soalnya kalian nanti hanya akan bermain di kelas murahan tadi aja. Muter aja di kelas-kelas murah tadi. Capek loh kerjanya. Betul nggak? Kalian harus bermain di kakap, harus pede dengan kemampuan kalian, dan letakin harga kalian tinggi. Justru dengan harga kalian tinggi, kalian mengangkat derajat kalian seolah-olah kalian adalah profesional kelas atas. Gitu. Itu kalau prinsip gue dan pengalaman gue. Jadi kalau ditanya, berapa standar harganya? Buta, kata gue, nggak ada standar harganya. Yang benar adalah standar harga amatiran, ya tadi 1 juta ke bawah untuk jasa video, naik ke menengah gitu lah ya, misalnya mulai di harga 2 juta gitu ya. Terus kalau udah pro, harganya bisa di atas 2 juta. Itu kita bahas di luar lingkup film ya. Kalau film lebih mahal lagi. Nah, gue pribadi belum berpengalaman dalam berapa jasa untuk buat film, jadi gue nggak berani ngomong karena memang belum ada ilmunya gue di situ gitu ya kan. Berapa jasa editor untuk sebuah film atau di TV gitu ya kan, buat sinetron gitu, gue nggak tahu. Yang gue udah jalanin adalah buat jasa kemarin iklan di TV kayak Neuremasil. Jadi segitu aja lah sharing dari gue, ngoceh-ngoceh sok taunya gue hari ini sesuai pengalaman gue aja. Semoga sharing ini bermanfaat buat kalian mengisi waktu kosong selama di rumah. Gue nggak tahu mau ngapain ya, akhirnya gue share aja beberapa yang mungkin bisa membantu dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di channel vlog-vlog channel gue. Oke? So, sampai ketemu lagi di review dan tutorial gue lainnya.